pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan majelis akan membacakan pengumuman untuk hari ini. Hari Minggu tanggal 22 Mei 2021. Pengumuman yang pertama, ibadah remaja kelas Yohanes akan dilaksanakan Minggu 2 Mei 2021 pukul 10 atau setelah ibadah umum di gedung gereja. Mohon dukungan Bapak Ibu, orang tua untuk mendukung anak-anaknya untuk mengikuti ibadah tersebut. 2. Dana bantuan pendidikan bulan Mei bisa diambil di kantor gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan Sabtu. 3. Persekutuan doa dalam masa Pentakosta, Kemisan kedua, akan diadakan hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 19 melalui channel YouTube GKJ Temanggung. 4. Rapat Majelis Pleno akan diadakan pada hari Jumat 7 Mei 2021 pukul 16 di GKJ Induk Temanggung. Kepada komisi, kelompok, tim, pepantan, agar menyampaikan laporan hal kegiatan dan keuangan. Bagi warga yang berkepentingan, harap menyampaikan surat kepada majelis gereja. 5. GKJ Temanggung membutuhkan 2 orang tenaga penjaga malam dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Bisa dilihat di papan pengumuman atau warta gereja. 6. Yayasan Sekolah Masehi Kristen membuka lowongan pekerjaan untuk posisi guru olahraga, SD, SMP, dan staf IT. Untuk ketentuan dan syarat yang berlaku dapat dibaca di papan pengumuman gereja. Demikian pengumuman hari ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 15, baitnya yang pertama. Jemaat dimohon untuk berdiri. Berhimpun semua dan pujian Dia pemurka benar. Berakhirlah segala pergumulan diganti kedamaian yang besar. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini kita akan menggumuli tema di dalam ibadah kita, memilih percaya dan tinggal di dalam Yesus. Melalui ibadah ini kita diajak untuk semakin percaya dan memilih untuk menghayati hidup penuh kasih di dalam Tuhan Yesus dan memberi ruang kepada setiap orang untuk mengenal karya kasih Allah. Memberi ruang yang dimaksud adalah memberikan teladan hidup dan pendampingan kepada setiap orang. Karena kasih kepada Allah berlanjut di dalam kasih kepada sesama.
Bersama-sama mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 dan bait yang kedua. Bagimu Tuhan nyanyianku. Hukum kasih diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi, merenungkan hidup sepanjang yang telah dijalani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 28, bait 1, 2, dan 3 sebagai nyanyian penyesalan. Hapuskan dosaku,
Yesus yang menang, sertai hamba-Mu di sengsara dan perang, percaya yang teguh. Bapak Ibu Saudara dimohon untuk bangkit berdiri. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan yang merupakan berita anugerah yang terambil dari Titus bab 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah sabda anugerah Tuhan. Bersama-sama mari kita tanggapi firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 54, bait 1 dan bait yang keempat. Tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, tetaplah firman Allah selama-lamanya. Bersama-sama mari kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang menghadap Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kehidupan yang sudah kami lalui. Walaupun banyak tantangan, godaan, dan rintangan yang harus kami hadapi. Akan tetapi karena campur tangan Tuhan,
kami bisa menyelesaikan berbagai persoalan di dalam kehidupan kami itu. Dan jikalau bersama-sama kami beribadah untuk memuliakan nama Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan mampukan kami untuk bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, yang semuanya ini untuk meluhurkan nama Tuhan. Dan jikalau bersama-sama kami akan menerima sabda kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Bukalah hati, pikiran, dan telinga kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami mampu untuk melaksanakan sabda kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan urapi. Tuhan berkati. Roh Kudus tercurah di dalam hati kami. Sehingga apa yang nanti akan kami sampaikan hanya benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian seru doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yang demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian
kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diberi judul Memilih Percaya dan Tinggal di dalam Yesus. Memilih percaya dan tinggal di dalam Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setiap kali kita melakukan satu tindakan atau perbuatan, nilai apa yang akan kita pilih sebagai dasar dari tindakan dan perbuatan kita itu? Ukuran apa yang kita pilih untuk kita gunakan sebagai pengukur di dalam kehidupan kita? Bacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8 menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memberikan ruang atau kesempatan kepada para murid-muridnya untuk memilih dasar hidup yang tepat dan ukuran yang digunakan di dalam menjalani kehidupannya. Hal ini dilakukan oleh Yesus untuk menegur orang-orang Israel yang pada saat itu merasa superior atau merasa paling hebat dibandingkan orang-orang Yahudi lainnya di dalam menjalani kehidupannya. Orang Israel hidup dengan ukuran yang seenaknya sendiri. Hidup dengan semaunya sendiri. Yesus menggunakan perumpamaan Perjanjian Lama yang sudah tidak asing lagi bagi para murid, yaitu mengenai kebun anggur Tuhan. Tanaman anggur menjadi model yang perlu diperhatikan pertumbuhannya dengan cermat atau dengan seksama. Ranting-ranting tidak boleh dibiarkan tumbuh begitu saja. Tetapi semuanya harus mengalami satu proses perawatan agar ranting-ranting itu bisa menghasilkan buah. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Para murid adalah ranting-rantingnya dan Bapa adalah pengusahanya atau pengasuhnya. Tinggal pada pokok anggur yang benar dan berbuah banyak, itu menjadi undangan bagi setiap orang yang percaya. Ranting-ranting diberikan kesempatan untuk berbuah. Ranting-ranting diberikan kesempatan untuk berkembang. Dan jikalau tidak, maka akan memiliki satu konsekuensi. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima,
Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Perumpamaan ini menegaskan bahwa Yesus sebagai pokok anggur yang benar dan kita sebagai ranting-rantingnya. Yesus adalah sang pokok tempat ranting itu melekat. Ranting yang melekat baik tentu akan mendapat asupan dengan makanan dan air sehingga dapat bertumbuh, dapat bertambah kokoh, dan dapat menghasilkan buah yang lebat. Maka ketika kita melekat erat dengan Yesus, maka segala kebutuhan kita akan selalu diberikan. Melekat erat itu berarti bahwa kita hidup di dalam Yesus Kristus dan Dia hidup di dalam kita. Ranting tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pokok, karena tidak ada yang memberikan asupan makanan pada dirinya sehingga menjadi kering. Ranting yang tidak dapat bertumbuh dengan baik akan dipatahkan, akan dihancurkan, akan dibuang ke tempat pembakaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang sebagai pengaku pengikut Yesus, tetapi mereka tidak melekat erat pada pokok anggur yang benar. Mereka sebagai pengikut Yesus, tetapi tidak pernah berinteraksi dengan Yesus, tidak pernah berdoa, tidak pernah bersekutu dengannya. Bahkan tidak pernah mendengarkan firman-firman-Nya. Mereka sebagai pengikut Yesus, tetapi tidak tinggal diam di dalam firman-Nya dan tidak mau mendengar suaranya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6, di sini dikatakan, "Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6, Yesus menjelaskan gambaran hidup seseorang yang tidak tinggal di dalamnya dan konsekuensi yang harus diterima oleh orang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam pengajarannya, Tuhan Yesus selalu memberikan ruang kepada setiap orang untuk memilih apakah mereka akan tinggal di dalamnya atau tidak sama sekali. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan, di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8, muncul kata tinggal sebanyak 7 kali. Kata tinggal, kalau dalam bahasa Yunani disebut meno.
Tuhan Yesus menyampaikan secara berulang-ulang. Sebanyak 7 kali. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagian ini menjelaskan bahwa meskipun diberikan satu pilihan, Yesus berharap agar para muridnya tinggal di dalam kasih-Nya dan berbuah lebat. Tinggal di dalam Yesus seperti sebuah ranting yang memperoleh kehidupan dari pokok anggur itu. Tinggal di dalam Yesus akan senantiasa memerlukan satu pendampingan agar ranting-ranting itu dapat berbuah banyak. Oleh sebab itu, ketika seseorang mendasarkan hidup pada Yesus, maka orang itu harus melekat, harus berelasi dengannya. Dan ukuran yang digunakan di dalam menjalani kehidupan pun harus sesuai dengan teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan, agar dapat menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bobot kehidupan seseorang sebagai pengikut Yesus adalah apabila ia memberi buah. Tidak penting berapa lama usia seseorang. Yang terpenting adalah di usia yang dijalaninya, ia memberikan buah. Tuhan membutuhkan buah. Betapapun kecil, betapapun besar, bahkan betapapun tidak elok. Itulah yang Tuhan perkenan di dalam kehidupan kita. Itulah buah yang akan memperindah kehidupan di dalam kerajaan Allah. Setiap kita dengan berbagai latar belakang, kita juga pasti menginginkan memiliki kehidupan yang menjadi berkat, yaitu hidup yang membuahkan kebaikan, hidup yang membuahkan kasih bagi sesama. Terlebih kita tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam perumpamaan tentang pokok anggur, Yesus menunjukkan 2 hal penting untuk memiliki hidup yang berbuah. Hal yang pertama adalah pemangkasan dan pembersihan. Anggur barulah bisa berbuah kalau ranting dan seluruh daunnya dikerat atau dipotong. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara melihat tanaman anggur, atau mungkin ada yang mempunyai tanaman anggur, ketika anggur ini masih kecil, kemudian tumbuh, bagaimana jikalau tanaman anggur ini kita biarkan begitu saja? Pasti tanaman ini bisa ngerembuyung, bisa memberikan satu peningkatan tumbuh, daun-daunnya ke sana kemari, tidak tertata dan lain sebagainya. Dan kalau tanaman yang begitu ngerembuyung tidak kita rawat daun rantingnya, tanaman ini pasti tidak berbuah. Oleh sebab itu, anggur barulah bisa berbuah kalau ranting dan seluruh daunnya harus kita rawat, harus dikerat, harus dipotong.
mana daun yang akan tumbuh dengan baik, mana daun yang tidak tumbuh dengan baik. Itu yang pertama. Pemupukan dan penyiraman juga diperlukan untuk kesuburan tanaman anggur. Dan untuk berbuah, maka keseluruhan tanaman harus mengalami proses pengeratan. Tentu bagi tanaman anggur, pembersihan ranting, pengeratan cabang, pemotongan daun-daun merupakan satu kejadian yang menyakitkan. Karena mengakibatkan luka pada batang dan dahan. Dan proses penyembuhannya pun juga akan berlangsung lama. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami kemalangan, pada saat kita ditimpa satu kesulitan, berhadapan dengan satu kegagalan, bahkan doa untuk sebuah harapan kita tidak terkabul, tentulah menimbulkan sakit, menimbulkan kepahitan, kekecewaan, bahkan depresi. Akhirnya kita mulai meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kita mulai marah, kita mulai kecewa kepada Tuhan. Jika memang itu yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dengarkanlah apa kata Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tadi. Bahwa Yesus adalah sang pokok anggur yang akan memberikan suatu kekuatan, pertolongan di dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun. Hal yang kedua, yaitu ditegaskan oleh Yesus di dalam kalimat, jika kamu tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Kalimat ini berisi penegasan bahwa Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Kalau kita perhatikan, lebih dari 3 kali penegasan itu dibuat Yesus. Abraham dan Sarah pernah merasakan satu kekecewaan yang luar biasa. Bahkan marah kepada Tuhan. Karena kerinduan mereka untuk memiliki seorang anak belum dipenuhi oleh Tuhan. Akhirnya Sarah mengusulkan kepada Tuhan untuk bertindak di luar Tuhan. Dan akhirnya Sarah mendapatkan seorang anak, tetapi mereka di kemudian hari mendapatkan satu persoalan yang sangat rumit. Menolak untuk tidak tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Memang kadang-kadang memberikan satu keberuntungan. Dan apa yang kita inginkan itu bisa diraih. Tetapi kita harus berhati-hati, kita harus waspada, karena keberuntungan itu sifatnya semu. Hanya kelihatannya saja beruntung. Buah dari kehidupan yang sejati hanya diperoleh kalau 2 hal itu dijalani secara konsisten. Yaitu Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kita
dan kita tinggal di dalam Yesus. Kalau hanya Yesus yang tinggal di dalam kita, sedangkan kita tidak mau tinggal di dalam Yesus, maka buah yang kita hasilkan adalah sepat. Buah yang kita hasilkan adalah semu. Hanya kelihatannya saja berbuah. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita di dalam Yesus, tetapi kita tidak memberi ruang dan waktu bagi Yesus untuk tinggal di dalam kita, hidup kita juga berbuah. Tetapi buah itu tidak bertahan lama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah memberikan hidup kepada kita supaya kita hidup berbuah. Kalau kepahitan, kemalangan, kekecewaan membuat kita marah kepada Tuhan, janganlah kekecewaan dan kemarahan itu membuat kita akhirnya mengambil rute menjauh dari Tuhan. Jadikanlah kemalangan, kekecewaan, kepahitan hidup itu sebagai momen untuk mengundang Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kita percayakan hidup kita ke dalam rancangan Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki pilihan untuk memilih dasar kehidupannya. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita diundang untuk mewujud nyatakan buah dari karya kasih Allah itu kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Minggu Paskah yang kelima ini kita bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Ketika kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita teringat seorang tokoh pendidikan bangsa kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau merupakan pelopor pendidikan di Indonesia. Dan ada 3 filosofi yang diajarkan oleh beliau, yaitu Hengarso Song Tulodo, Heng Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Yang artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan, memberi motivasi, memberi semangat. Sejalan dengan firman yang Tuhan berikan kepada kita, kita semua diundang untuk memberikan teladan, untuk membimbing, dan memberikan dorongan kepada setiap orang, agar mereka mampu merasakan karya kasih Allah. Itulah buah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang pasti memiliki kesempatan untuk belajar dan memiliki kesempatan untuk menghasilkan buah. Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita masuk saat hening dan waktu dipersilakan.
Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mohon duduk kembali. Bersama-sama mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami datang menghadap Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sudah memberkati ibadah kami, sehingga pelaksanaan ibadah berjalan dengan lancar. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau selama kami menjalankan ibadah, ada angan-angan yang tidak Engkau kehendaki. Juga kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Melalui firman ini, jadikanlah kami ranting-ranting-Mu yang selalu melekat kepadamu, sehingga menghasilkan buah yang baik. Berikanlah semangat, kekuatan, dan kesetiaan untuk melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Terus mampukan kami sebagai pengikut Tuhan Yesus yang selalu menjalin interaksi, yang selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kami, melalui persekutuan kami, dan juga melalui sapaan firman-Mu. Tuhan terus berkati setiap pelayanan kami, dari Bapak Pendeta Adi Widiatmo, kami para majelis, kami para komisi, dan juga pelayanan-pelayanan kami yang lain, seperti pengiring pujian, pemandu lagu, petugas multimedia, dan juga tenaga administrasi gereja. Demikian juga Tuhan berkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh seluruh warga gereja, dari anak-anak sampai dengan warga gereja yang sudah lanjut usia. Untuk anak-anak kami, Tuhan berkati. Anak-anak kami yang masih sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, Tuhan berikan semangat, kekuatan, kemampuan, kesungguh-sungguhan di dalam belajarnya. Walaupun pada saat ini kami semua masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan pembelajaran dilakukan secara daring atau secara online. Walaupun demikian tidak akan mengurangi semangat belajar anak-anak kami.
untuk tetap tekun di dalam belajarnya. Berkati kami selaku orang tua, di dalam kami mendidik, di dalam kami mendampingi, serta merawat anak-anak kami. Supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, anak-anak yang setia kepada kami, terlebih setia kepada Tuhan. Untuk setiap pekerjaan kami, juga Tuhan berkati. Walaupun situasinya seperti ini, namun tidak mengurangi tugas-tugas kami di dalam kami bekerja. Tidak mengurangi tugas-tugas kami di dalam kami menghidupi seluruh keluarga kami. Untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, juga Tuhan berkati. Sehingga walaupun fisik lemah, namun tidak mengurangi semangat orang tua kami untuk tekun, untuk setia kepada Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, juga Tuhan lawat. Tuhan berkati. Berikanlah kesembuhan, kesehatan, kekuatan melalui setiap perawatan, baik yang dilakukan di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri. Berkatilah para dokter, para perawat, obat, makanan, dan keluarga mereka untuk kesembuhan saudara-saudara kami tersebut. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami, Ibu Rahayu Utami, yang bertempat tinggal di Kedung. Yang hari ini, pagi ini, Tuhan telah mengambil saudara kami tersebut untuk menghadap Bapa yang ada di surga. Berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik dan indah bagi kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah Tuhan berkati. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa dan negara kami untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jauhkanlah kami dari kepemimpinan yang tidak Engkau kehendaki, dan mampukan para pemimpin bangsa negara kami untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada, baik politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan juga persoalan-persoalan yang lain. Untuk pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 kepada setiap warga negara, juga Tuhan berkati. Berikanlah kelancaran supaya kami segera terlepas dari pandemi ini. Untuk para keluarga korban bencana alam, baik gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, dan juga keluarga 53 prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur dalam kecelakaan tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 di perairan Bali bagian utara. Tuhan berkati. Tuhan berikanlah ketabahan, berikanlah kesabaran dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan di dalam menghadapi peristiwa tersebut. Kalau hari ini kami bersama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei,
Tuhan berkati khususnya para pejuang pendidikan yang berjuang untuk memajukan pendidikan bangsa kami. Berikanlah kami kemampuan ya Tuhan untuk menerapkan ilmu yang sudah kami miliki dalam berbagai bidang yang semuanya itu kami lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara kami, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian seru doa kami Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Allah atas limpah kasih-Nya. Hari ini kita merayakan kasih Allah dengan bersama-sama mengaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan kita diambil dari Efesus 5 ayat 20 dan 21. Demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Persembahan kita kumpulkan sambil kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 387, bait pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi. Mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu Bapa, atas segala berkat, baik berkat jasmani dan rohani kami,
yang Tuhan curahkan di sepanjang kehidupan kami. Pada hari ini, dengan segala keberadaan kami, layakkanlah kami mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang bersama-sama kami kumpulkan saat ini. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur lainnya, terlebih persembahan tubuh kami, melalui akal, budi, dan tindakan kami. Berkatilah dan sucikanlah ya Tuhan, sehingga layak menjadi sarana untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan gereja kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang bertanggung jawab mengelola persembahan ini. Kiranya berkat kesehatan, kemampuan, dan hikmat Tuhan menyertainya, sehingga dimampukan untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Yuli Aryani dalam ibadah pagi ini. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami mewujud nyatakan buah dari karya kasih Allah di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau Maha mengetahui setiap langkah kehidupan kami di hari yang sudah kami lalui. Hari ini, hari mendatang yang Tuhan masih sediakan untuk kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami selalu berjalan di dalam rel kebenaran-Mu. Ampunilah segala dosa dan kecela kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 427. Bait 1 dan bait yang ketiga. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.